Siap. Apakah benar jika ada orang yang berbohong adalah salah satu ciri-ciri orang munafik seperti orang yang selalu berbohong atau berjanji tapi tidak ditepati? Itu seperti apa Ustaz? Subhanallah. Tabi guruku Syifa, Ustaz Maulana, Takurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, ayatul munafik thalath. Ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda orang munafik, alamat-alamat orang munafik. Jadi kalau ada orang munafik itu ciri-cirinya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara maka akan mengandung unsur kebohongan di dalamnya. Langsung nomor satu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka berjanji itu mereka mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Ketika mereka diberikan amanah, ketika mereka dipercaya akan sesuatu, maka mereka akan khanah, berkhianat. Maka ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Apa kalau ditanyakan tadi sama Tekurian, apakah seperti orang yang mengingkari janjinya itu adalah ciri orang munafik? Betul. Kenapa ada hubungan antara mengingkari janji dengan kebohongan? Biasanya orang mengingkari janji adalah dengan alasan-alasan, dan tentu saja alasannya itu biasanya mengandung unsur kebohongan. Begitu pula dengan orang yang berkhianat. Kenapa kok kamu mengkhianati amanah ini? Amanah itu kan dari kata aman. Aman itu kalau kita menitipkan sesuatu kepadanya, kita merasa aman. Ya, kita nitipin sepatu sama dia, kita nitipin sesuatu untuk dia, harta sama dia. Nitip dulu bentar ya, nitip rumah ya. Kami mau berangkat haji misalnya, kami mau berangkat umroh, nitip sama tetangga. Kita nitip sama tetangga untuk dilihatin rumahnya, kita merasa aman. Makanya amanah disebut amanah. Ya, khana, mereka berkhianat. Oh, tahu-tahu ternyata yang dititipin ini tidak menjaganya dengan baik. Pasti mereka akan mencari alasan, maaf kemarin tuh saya harus keluar kota, maaf saya kemarin tuh harus ini, itu adalah kebohongan-kebohongan. Makanya disebut berkesinambungan, bersambung semua itu antara bohong dengan ingkar janji dengan berkhianat. Kenapa? Karena semuanya bermula daripada mulut ini atau lisan ini. Makanya kata ulama, seandainya ada di antara bagian tubuh ini yang paling pantas untuk dikurung dan dipenjara adalah mulut ini atau lisan ini. Kenapa? Yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah daripada lisan seseorang. Membuat skenario-skenario, membuat kebohongan-kebohongan, akhirnya menipu orang lain, akhirnya menjerumuskan orang lain di dalam kesengsaraan. Maka berhati-hatilah ketika Nabi SAW menyampaikan ciri-cirinya. Menyampaikan ciri-ciri ini bukan berarti kita tiba-tiba langsung teringat, wih tetangga saya banget itu Ustaz, wih keluarga saya banget itu Ustaz. Tidak, tapi kita menjaga diri kita untuk tidak termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Jangan tiba-tiba ada orang yang berbohong, munafik lu. Jangan tiba-tiba ada orang yang berkhianat, misalnya orang munafik ini, orang munafik itu asfala minan nar, itu orang yang paling dangkal nerakanya, orang yang paling jauh nerakanya. Tidak, orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW itu adalah orang-orang pada zaman Rasulullah. Kalau sekarang kita nggak boleh serta-merta menyatakan orang itu munafik, tapi kita hanya melihat daripada ciri-cirinya. Kalau ada sifat seperti ini, maka berhati-hati terhadap orang tersebut. Kalaupun ada ciri-ciri itu terhadap diri kita, maka sudah seyogyanya kita membersihkan atau memperbaiki diri kita. Wallahu ta'ala alam. Halo, assalamualaikum. Oh iya, sayang kamu masak. Waduh, enak banget pas itu. Itu Ricis ya? Ya udah, tunggu pulang ya. Assalamualaikum. Udah tutup Ustaz. Ya. Emang kenapa? Ricis masak Ustaz. Wow. Jadi gimana kalau Ricis masak? Enak gak? Ya, mau gimana ya Ustaz ya? Bingung Jo. Bingung saya jawabnya. Aduh, ditonton satu Indonesia. Ayo jujur, enak nggak masakannya? Aduh, ya udah, saya sih nggak berani bohong ya Ustaz ya. Biar Ricis nanti saya juga nggak berani bohong. Tapi ya udah, mungkin setelah ini kita bahas lagi. Gimana? Berarti Ricis masakannya Enak atau enggak? Enak sih Ustaz. Enak. Enak. Setelah yang satu ini ya, kita akan tahu apakah makanan Ricis itu enak atau tidak. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ayo, aku ngomong. Lagi masak apa? Telepon lagi. Oke.